فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu sudah hampir selesai pembahasan tentang menyebarkan salam. Dan kita sampai pada tata cara menjawab salam. Yang ketiga adalah dengan cara mengucapkan Assalamualaikum. Qala Syekh Umar Abdullah wafaqahullahu ta'ala, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil Adab al-Mufrad Safhah 356, haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani Ibn Wahab qala akhbarani Haywah an Uqbah ibn Muslim an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhilli syajaratin baina Makkah wal Madinah idh jaa'a a'rabiyyun min ajlafin nas wa asyarrihim faqala assalamu alaikum faqalu wa alaikum. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam di bawah naungan sebuah pohon antara Mekah Madinah, dalam perjalanan Mekah Madinah. Tiba-tiba datang seorang Arabi, seorang Badui, termasuk manusia yang paling kasar dan juga yang paling buruk dari orang Badui tersebut. Maka dia mengatakan Assalamualaikum. Maka para sahabat pun menjawab waalaikum. Ini macam-macam jawaban salam. Dan bedanya ucapan salam adalah assalamualaikum, didahulukan lafaz assalam dan diakhirkan jar majrur alaikum. Adapun jawabannya didahulukan jar majrur. Waalaikumsalam itu maknanya lebih dalam daripada ucapan. Maka jawaban waalaikumsalam itu lebih dalam maknanya daripada assalamualaikum. Karena waalaikumsalam ada di situ ada hasr atau ada ihtimam karena didahulukannya jar majrur dan atas kalian juga, dan atas kalian pula atau atas kalianlah keselamatan juga. Itu kalau disebutkan waalaikumsalam. Tapi kalau cuma waalaikum saja, maka itu jar majrurnya tetap di belakang, karena takdirnya adalah assalamualaikum waalaikum. Tapi kalau waalaikumsalam lain. Jadi yang paling rendah adalah ini, yang paling belakang ini. Waalaikum gitu saja. Ini adalah jawaban yang paling rendah. Karena cuma diberikan waalaikum, tidak ada assalamnya. Waalaikum dan atas kalian. Karena yang mengucapkan salam berdoa semoga keselamatan mengenak kalian. Dia jawab dan mengenak kalian.
Berbeda dengan kalau waalaikumsalam, maka di situ assalamnya diakhirkan. Itu berfaedah hasr atau berfaedah ihtimam di dalam ilmu balaghah. Maka waalaikum ini adalah jawaban yang paling rendah. Kalau ada orang bilang assalamualaikum kemudian kita bilang waalaikum, itu sudah cukup. Itu juga sudah cukup. Qalat wal haditsu sahihun kama fi sahih al-musnad al-mujallad awal safhah 533. Ini perkara menyebarkan salam apabila kaum muslimin mau iltizam dengan sunnah ini, maka diharapkan turun banyak barokah dan keselamatan kepada mereka. Maka semakin giat, semakin syiar ini diramaikan dan disemarakkan, maka semakin diharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keselamatan. Kita turun dengan lebih besar, lebih banyak lagi. Maka kita masuk bab baru, qalat kathratun nisa'i fi akhiriz zaman. Bab baru kathratun nisa fi akhiriz zaman. Banyaknya wanita, membeludaknya wanita di akhir zaman. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya wanita di akhir zaman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad at-tasi' rakam hadits 5231. Haddatsana Hafiz bin Umar al-Haudi qala haddatsana Hisham an Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala la uhaddithannakum haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum bihi ahadun ghairi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguh aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis yang aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Tidak akan ada yang menceritakan hadis ini orang selainku. Kalian enggak akan diceritakan hadis ini oleh orang selainku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna min asyratis saati. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat an yurfa'al ilmu, terangkatnya ilmu, wa yaktsurul jahlu, dan membanyaknya membeludaknya kebodohan. Diangkatnya ilmu adalah dengan dimatikannya para ulama, para khazanah, para penampung ilmu, para pemilik ilmu, banyak yang wafat sehingga manusia kehabisan referensi, manusia kekurangan referensi, akhirnya mereka menuju kepada orang-orang jahil. Dan mereka ditanya, orang-orang jahil tadi ditanya lalu berfatwa dengan tanpa ilmu sehingga akhirnya menghasilkan kebodohan. Maka an yurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu ini sepaket. Kalau ilmu itu diambil, maka lawannya berupa kebodohan akan merebak. An yakthurul ilmu, an yurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu. Ilmu diangkat, ilmu dicabut sedikit demi sedikit dengan semakin langkahnya para ulama dan semakin banyaknya kebodohan. Karena dengan semakin sedikitnya ilmu maka pasti akan semakin banyak kebodohan. Dan fenomena ini sudah kita dapati, sedikitnya para ulama semakin sedikit. Di zaman kita ini kita mengenal, yang kita kenal apalagi semakin sedikit. Kemudian referensi kita untuk mengambil ilmu ini semakin beraneka ragam. Ada orang mengambil ilmu dari jalanan, ada yang mengambil ilmu dari medsos, ada yang mengambil ilmu dari WA, ada yang mengambil ilmu dari Gemini, dari AI, dari ChatGPT.
Ini juga fitnah. Ini juga fitnah. Maka jangan AI ini jangan dijadikan sebagai pedoman dalam ilmu. Pakailah untuk kebutuhan duniawi kalau memang darurat, atau untuk hanya sekedar paling membantu referensi gitu aja. Jangan dijadikan sebagai syekh, jangan dijadikan sebagai seorang syekh atau seorang guru, berguru langsung kepada AI. Karena AI ini adalah buatan manusia, sistem yang bisa salah. Maka barang siapa yang sering atau mengandalkan itu, nanti akan yakthurul jahl. Semakin sedikitnya referensi yang benar, semakin sedikitnya referensi yang baik, dan semakin banyaknya referensi yang buruk. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya orang-orang yang percaya dengan medsos, tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, kemudian percaya berita, percaya status, percaya story, percaya statement yang ada di medsos. Ini adalah termasuk sumber kebodohan. Ini adalah termasuk sumber kebodohan. Jadi sebenarnya sumber ilmu tetap, Al-Quran tetap, nggak akan hilang. Tapi yang menggalinya ini yang nggak ada, yang semakin sedikit. Sumbernya ada, sumbernya ilmu itu ada, tetap ada. Tapi yang menggalikannya ini loh, yang menggalikan untuk kita ini semakin sedikit. Yang meresapkan atau yang menyalurkan ini semakin sedikit, sehingga manusia kewalahan, sehingga manusia kesulitan untuk mengambil dari sumbernya langsung. Karena kebanyakan manusia jahil, nggak bisa mengambil langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah kalau nggak ada yang menggalikannya, kalau nggak ada yang menyalurkannya. Akhirnya manusia mencari referensi yang menyesatkan. Maka ini termasuk tanda hari kiamat, diangkatnya ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat itu termasuk kebodohan. Ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang sesat ini termasuk jahil juga. Wa yakthurun nisa'u, dan wanita akan semakin banyak. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 5 tanda hari kiamat. Diangkatnya ilmu dan banyaknya kebodohan, banyaknya zina, banyaknya syurbul khamr, meminum khamr, dan banyaknya wanita. 5 perkara. Diangkatnya ilmu 1, menyebarnya kebodohan, banyaknya wanita 3, banyaknya meminum khamr 4, banyaknya zina. Yang ketiga tadi banyaknya zina, menyebarnya zina, dan menyebarnya minum khamr. Yang keempat, dan banyaknya wanita. 5 perkara ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam termasuk tanda-tanda hari kiamat. Karena 5 perkara ini disebutkan, sebenarnya tanda-tanda hari kiamat banyak, tapi disebutkan 5 ini karena dengan 5 perkara ini dunia dan akhirat menjadi hancur. Karena di dalam hidup ini ada 5 perkara yang wajib dijaga, daruriyatul khams, perkara darurat yang wajib dijaga. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah nasab. Jadi agama, yang kedua jiwa, kemudian akal yang ketiga, kemudian yang keempat nasab, dan yang kelima adalah harta. 5 perkara ini wajib dijaga. Agama, jiwa, akal, kemudian nasab, dan harta. Ini namanya daruriyatul khams. Nah, dengan diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan, ini akan merusak daruriyat yang pertama, yaitu merusak agama. Kemudian dengan banyaknya zina, ini akan merusak nasab. Kemudian banyaknya minum khamr, ini akan merusak akal.
Kemudian dengan banyaknya wanita itu indikasi rusaknya harta dan rusaknya jiwa. Perhatikan, disebutkan oleh para ulama makna dari wayak surun nisa, membeludaknya jumlah wanita ini disebabkan 3 kemungkinan, disebabkan 3 perkara. Banyaknya wanita itu disebabkan 3 perkara. Perkara yang pertama, banyaknya anak-anak yang terlahir wanita dan semakin sedikitnya yang terlahir laki-laki. Jadi banyak yang lahir itu wanita, sedikit laki-laki. Itu juga termasuk sebab yakthurun nisa. Jadi produksinya itu lebih kencang, produksi wanita. Lebih banyak yang dihasilkan itu wanita. Kemudian sebab yang kedua adalah kasratul qatl, banyaknya pembunuhan, banyaknya fitan, banyaknya peperangan, banyaknya kerusuhan, dan ini korbannya pasti laki-laki. Jadi disebutkan Syekh bin Baz, kasratun nisa, banyaknya wanita ini ada 3 kemungkinan sebabnya. Pertama, bisa jadi sebabnya karena banyaknya yang melahirkan wanita dan sedikit yang melahirkan laki-laki. Ini dari sisi penambahnya. Kemudian yang kedua, dari sisi pengurangan, yaitu lebih banyak yang berkurang laki-laki daripada wanita, lebih banyak yang meninggal laki-laki daripada wanita. Karena kehidupan ini keras, banyaknya fitan menjadikan laki-laki lebih sering menjadi korban. Banyak laki-laki meninggal macam-macam, orang yang karena ngenes, orang yang karena kepegelen, orang yang karena tersiksa dan menderita. Jadi lebih banyak korban itu laki-laki. Lebih banyak laki-laki menjadi korban. Jadi dari jumlah penambahan lebih banyak, lebih sering wanita yang bertambah, wanita yang lahir. Dari sisi pengurangan lebih banyak sebab berkurangnya laki-laki. Jadi di akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat ini adalah termasuk tanda-tanda sughra. Ini adalah termasuk tanda-tanda yang sughra. Termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah membeludaknya wanita karena banyaknya fitan, banyaknya qatl, banyaknya peperangan, banyaknya kerusuhan, sehingga banyak sekali yang menjadi korbannya adalah laki-laki. Sebab yang ketiga yang disebutkan Syekh bin Baz adalah kasratul aubi'ah, banyaknya wabak. Kasratul aubi'ah, banyaknya wabak, banyaknya virus, banyaknya wabah. Yang lebih sering adalah laki-laki karena laki-laki yang berjibaku dengan kehidupan di dunia luar. Berbeda dengan wanita yang lebih dominan di dalam. Maka yang paling banyak terkena ini adalah laki-laki. Itulah 3 sebab kenapa wanita itu menjadi lebih banyak di akhir zaman. Dan yang dikuatkan oleh para ulama adalah banyaknya al-qatl, banyaknya peperangan, banyaknya kerusuhan. Itulah yang menjadi tanda akhir zaman. Sehingga banyak laki-laki yang meninggal, banyak wanita menjanda, dan tidak ada yang mengurusi. Qala wa yakthurun nisa'u, tadi 3 sebabnya kenapa wanita menjadi lebih banyak daripada laki-laki. Hatta la yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu, sampai-sampai 50 wanita ini hanya memiliki 1 pengurus. Al-qayyim di sini adalah yang mengurus. Bukan kok suami. Suami punya 50 istri, enggak. Tapi yang mengurusi. Mananya adalah al-kafilu li syu'unihin, yang mengurusi, yang menanggungi urusan mereka.
Sampai segitunya, 50 wanita hanya diurusi oleh satu orang laki-laki. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, qila likaunihinna nisa'ahu wa sarariyahu aw likaunihinna qarabatihi aw minal jami'. Dikatakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada yang mengatakan 50 ini adalah total dari istrinya dan budak-budaknya, atau kerabatnya, anak-anaknya, bibi-bibinya, atau total dari semua, dari istri, dari budak, dan juga dari keluarganya, diurusi oleh satu orang laki-laki. Dikatakan Hafidz juga, wa yuhtamalu, ada kemungkinan juga an yukna bihi an ittibaihinna lahu li talabin nikah. Bisa jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, satu wanita memiliki 50 wanita memiliki satu pengurus laki-laki, ini adalah kinayah, ini adalah sebuah sindiran bahwasanya 50 wanita, banyaknya wanita yang menuntut untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Banyaknya wanita yang diurusi oleh satu laki-laki, mereka minta untuk dinikahi dengan cara apapun, baik dengan halal maupun yang haram. Jadi sudah rusak, sudah benar-benar rusak, karena kiamat itu tidak akan tegak kecuali pada paling rusaknya manusia. Maka semakin ke belakang keadaan zaman nasallallahu alaihi wasallam ini akan semakin parah, semakin buruk, sampai banyak para wanita yang terlantar, sampai satu orang laki-laki harus mengurusi 50 wanita. Dan ini adalah tanda keburukan. 50 wanita diurusi oleh satu laki-laki, ini tanda keburukan. Kenapa? Karena wanita adalah orang-orang yang kurang akal dan agamanya, sehingga mereka akan lebih banyak merusak. Sedangkan laki-laki adalah yang sempurna, yang akan mengurusi mereka, yang akan mengimami mereka. Semakin sedikit pengurus dan semakin banyak yang diurus, ini menunjukkan keadaan semakin tidak baik. Semakin banyaknya makful dan semakin sedikitnya kafil, ini menunjukkan kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Karena wanita itu lemah akalnya. Nah, kok wong lanang ngurusi wong wedok 50 wong wedok, kadang wong lanang ngurusi wong wedok siji ae ndase ngelu ae kok. Aja meneh ngurusi 50 wanita. Kadang ngurusi satu wanita saja kepalanya sering migrain, sering kena satu lagi apa itu? Vertigo. Gara-gara ngurusi perempuan. Makanya ada perempuan bilang, "Mas, sampean dulu pas belum nikah sama saya, siapa yang mijitin sampean kalau sakit kepala?" Kata suaminya, "Saya dulu sebelum nikah dengan kamu gak pernah sakit kepala." Gitu. Maka ini adalah keadaan yang berat. Seorang laki-laki satu harus ngurusi 50 wanita. Ini adalah kondisi yang sangat berat. Karena wanita itu adalah nakisot, orang-orang yang lemah akal dan juga agamanya. Diurusi hanya oleh seorang laki-laki, ya semaput, walaan pengurusnya. Anaknya njaluk ngene, bibike njaluk ngene, ibuke njaluk ngene, semacam-macam. Sedangkan wanita nggak bisa melakukan apa-apa sendiri, harus diurusi, harus diurusi. Pagi ngantar anaknya, siang ngantar istrinya, malam ngantar ibunya. Wes rano istirahat deh. Itu. Maka ini adalah menunjukkan keadaan yang buruk. Banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Padahal laki-laki adalah qawwam, laki-laki adalah pengurus. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semakin sedikit yang mengurusi dan semakin banyak yang diurusi, maka akan semakin berat tugasnya. Makanya di sini Nabi alaihi salatu wasallam
menjadikan hal itu sebagai kinayah, sebagai sindiran atau sebagai kiasan beratnya keadaan. Karena seorang laki-laki harus ngurusi 50 wanita. Maka di dalam hadis ini terdapat nasihat bagi kita para wanita. Para wanita hendaknya mereka tafaqquh fi dinillah, banyak belajar agama Allah Subhanahu wa taala, banyak menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Ojo nimba ilmu tok, tapi diamalkan. Belajar, mengamalkan ilmu, menumpas hawa nafsu supaya gak menjadi beban. Wanita itu beban. Dengan kebodohan dan dengan kekurangan akal mereka itu menjadi beban untuk para pengurus. Maka supaya beban ini menjadi ringan dan supaya keadaan itu membaik, maka nasihat bagi para wanita untuk tafaqquh fi dinillah, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, belajar mengenal yang halal, mengenal yang haram, belajari agama Allah Subhanahu wa taala supaya meringankan beban, meringankan beban. Maka wanita itu akan semakin banyak. Sehingga kondisinya akan semakin berat, tanggung jawabnya semakin besar. Maka kalian wahai para wanita, pandai-pandailah untuk memperbaiki diri, pandai-pandailah untuk mengurusi diri sendiri. Karena di akhir zaman wanita akan menjadi banyak dan menyulitkan para pengurusnya, menyulitkan para kafilnya. Nasallallahu salamul afiyah. Itulah kenapa bab ini disebutkan dalam buku ini sebagai nasihat agar para wanita itu mereka tafaqquh fi dinillah, karena zaman itu nanti akan menjadikanmu semakin sedikit orang yang mengurusi kamu, semakin sedikit orang yang memperhatikan kamu, semakin sedikit orang yang peduli dengan kamu. Sekarang enak masih punya ayah, masih punya suami, masih punya orang-orang yang mengurusi. Nanti semakin ke belakang wanita itu akan semakin sendiri, semakin terlantar dengan banyaknya yang menjanda atau banyaknya ditinggal ayahnya, menjadi yatimah dan yang semisalnya. Maka pandai-pandailah untuk merawat diri sendiri, pandai-pandailah untuk berbuat baik kepada diri sendiri, karena akan semakin sedikit orang yang mengurusi kamu. Semakin ke belakang nanti akan semakin sedikit orang yang mengurusi kamu. Masuk bab baru lagi. Qalat Syekh Ummu Abdillah wafaqahullahu taala, fadlu Khadijah binti Khuwailid. Nah, sekarang diajak untuk mencari figur. Siapakah figur wanita yang baik? Siapakah contoh suri tauladan yang baik bagi para wanita? Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anha. Keutamaan Khadijah binti Khuwailid. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad as-sabi' safhah 133, haddatsani Muhammad qala akhbarana Abdah an Hisham bin Urwah an abihi annahu qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far qala sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita khair nisaiha. Ini diperselisihkan oleh para ulama tentang makna hadis ini. Sebaik-baik wanitanya adalah Maryam, sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah. Makna hadis ini terbagi menjadi 3.
Makna yang pertama, khairu nisa'iha, maknanya adalah wanita di zamannya Maryam yang paling baik adalah Maryam. Wa khairu nisa'iha, dan wanita di zamannya Khadijah yang paling baik adalah Khadijah. Khairu nisa'i zamaniha Maryam wa khairu nisa'i zamaniha Khadijah. Namun itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, Maryam adalah khairu nisa'i Bani Israil wa Khadijah khairu nisa'i hadhil ummah. Maryam adalah sebaik-baik wanita dari kalangan Bani Israil dan Khadijah adalah sebaik-baik wanita dari kalangan umat ini. Pendapat yang ketiga adalah annahuma khairu nisa'i ahlil ardh. Pendapat yang ketiga adalah kedua-duanya Maryam maupun Khadijah adalah sebaik-baik wanita secara mutlak, wanita seluruh penduduk bumi. Ini tiga pendapat atau tiga penjelasan dari hadis khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Maka jelas sekali dalam hadis ini terdapat keutamaan dan kemuliaan bagi Khadijah karena dikatakan sebagai sebaik-baik wanita, baik itu adalah wanita dari umat ini ataupun wanita dari seluruh penduduk bumi. Wa akhrajahu Muslimun al-mujallad ar-rabi' rakam hadis 2430. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad as-sabi' safha 134. Wa qala Ismail ibn Khalil, ini namanya mu'allaq. Wa qala Ismail ibn Khalil, ini namanya hadis mu'allaq karena rawi yang di atasnya Imam Bukhari dipotong, digantungkan, enggak dikasih. Imam Bukhari enggak meriwayatkan dari gurunya, tapi langsung wa qala Ismail ibn Khalil. Namanya hadis mu'allaq. Qala akhbarana Ali ibn Mushir an Hishamin an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang sudah pernah kita lewati. Ista'dzanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah. Pernah pada suatu ketika Halah bintu Khuwailid, saudarinya Khadijah, meminta izin untuk masuk kepada Nabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'arafa isti'dzana Khadijah, maka Nabi pun teringat kepada isti'dzannya Khadijah karena sama suaranya. Maka Nabi pun mengenali isti'dzannya Khadijah. Farta'a lidzalika, maka Nabi pun teringat lagi, terkenang lagi. Faqala Allahumma Halah, Allah ternyata Halah bukan Khadijah. Qalat faghirtu, maka kata Aisyah, aku pun cemburu. Fakultu ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy hamra'i asyidqain qad abdalakallahu khairan minha. Maka Aisyah marah dan mengatakan, apa yang kamu ingat dari seorang nenek tua, dari nenek-nenek tua Quraisy yang sudah ompong, atau hamra'i asyidqain dulu dimaknai sudah jatuh bagian dua pipinya dan enggak ada giginya. Qad abdalakallahu khairan minha, yang Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikanmu yang lebih baik dari Khadijah. Kenapa masih ingat-ingat terus? Ini terdapat keutamaan Khadijah yang senantiasa dikenang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bukan mengenang kecantikannya, tapi mengenang kebaikannya, mengenang jasa-jasanya, mengenang perjuangannya. Itulah yang akan dikenang dari seorang wanita. Kalau kecantikan kena yang lebih cantik, hilang, nggak ingat sudah. Kalau masalah kecantikan, kalau ketemu yang lebih cantik, maka sudah menjadi lindap dan menjadi tertutup. Tapi kalau kebaikan, ini akan senantiasa diingat. Semakin nggak ada orangnya, semakin teringat. Itu kalau kebaikan. Kebaikan itu kalau pas ada orangnya nggak seberapa teringat, pas orangnya sudah nggak ada itu loh, mengendapnya itu di hati yang paling dalam. Itu kebaikan.
Maka kalau mau menjadi wanita yang dikenang itu dengan kebaikan, bukan dengan kecantikan. Kalau kecantikan orangnya nggak ada ya tambah lali kan, tambah railing. Karena sudah ada gantinya, sudah punya yang lebih cantik. Apalagi orangnya nggak ada. Dua-duanya ada gitu, kemudian lihat yang lebih cantik aja, yang sebelahnya udah nggak kelihatan. Apalagi kalau orangnya sudah nggak ada. Tapi kalau kebaikan nggak, kebaikan itu semakin orangnya nggak ada, semakin terasa, semakin mengenang. Itu. Maka Nabi SAW mengenang jasa Khadijah, kebaikannya Khadijah, perjuangannya Khadijah dalam membela dakwah Nabi SAW. Wa akhrajahu Muslimun al-mujallad ar-rabi rakam hadis 1889 mausulan. Nah ini mausulan karena tadi Imam Bukhari meriwayatkannya mu'allaqon. Karena tadi Imam Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq, maka berbeda dengan riwayatnya Imam Muslim, beliau meriwayatkannya secara mausul. Faqala haddatsana Suwaid bin Sa'id, qala haddatsana Ali bin Mushir bih. Kalau Imam Muslim menyebutkan gurunya Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id dari Ali bin Mushir dengan konteks yang sama. Ini keutamaan Khadijah, bahwasanya beliau adalah orang atau seorang wanita yang memiliki jasa yang besar untuk agama Islam ini. Sebagaimana nanti ketika dibandingkan dengan Aisyah juga memiliki jasa yang besar dan Khadijah juga memiliki jasa yang besar, masing-masing punya kelebihan. Wa innahu qalat wa innahu lajadirun bina ma'syarun niswah, dan sesungguhnya sangat pantas bagi kita wahai para wanita an naqtadiya bihadhil mar'ah al-fadilah wa bi ghairiha min fudlayatin nisa'i ka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sudah sangat sepantasnya bagi kita para wanita untuk mencontoh seorang wanita hebat ini, wanita yang mulia ini, yaitu Khadijah, wa bi ghairiha, dan dengan selainnya dari para wanita-wanita yang mulia seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi niru wanita yang hebat gini loh. Coba niru wanita-wanita para fusak, para wanita-wanita medsos. Sebagaimana kemarin anak-anak laki-laki tak marahi gara-gara niru figur garangan-garangan medsos itu. Para wanita ya tak marahi kalau mereka itu niru para gerondel-gerondel medsos, gendruwo-gendruwo medsos itu. Maka jangan mencontoh mereka, atribut mereka, kemudian apalagi yang mereka pakai atau yang mereka jadikan sebagai perusak dan pemfitnah laki-laki, jangan ditiru. Mereka itu adalah para gendruwo. Maka tirulah wanita-wanita hebat seperti ini. Kadang kasihan kalau lihat wanita di jalan-jalan pakaiannya sangat minim, nang ora ayu, cowah, wis nakal nang gak ayu misal, sangat miris. Maka wanita itu harus mengetahui kadar dirinya, harus menutupi dirinya. Kalau kamu cantik, jagalah kecantikanmu. Kalau kamu nggak cantik, jangan malah menggabungkan antara dua keburukan. Kita nggak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ganteng atau untuk menjadi cantik, tapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik. Maka nggak wajib cantik, tapi wajib baik. Wanita nggak wajib cantik, tapi wajib baik. Fa innahu kana laha minal fadli al-katsiri, karena sesungguhnya Aisyah memiliki keutamaan yang sangat besar. Fa innahu di sini dhamir syan. Hatta inna ba'dul ulama yufaddilu Aisyah ala Khadijah, sampai-sampai sebagian ulama lebih mengutamakan Aisyah daripada Khadijah, lebih utama Aisyah daripada Khadijah.
lil adillah al-mutakatsirah allati waradat fi fadliha, karena banyaknya dalil-dalil yang datang tentang keutamaannya Aisyah. Maka saya katakan Aisyah punya kelebihan dari sisi menukil ilmu kepada umat ini, menukilkan ilmu Rasulullah SAW. Tapi Khadijah juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Khadijah sebagai sabiqunul awwalun, sebagai wanita yang pertama-tama yang melindungi dan juga menyemangati Rasulullah SAW. Maka yang berkorban dikala banyak kawan itu biasa, tapi kalau berkorban dikala nggak ada kawan, berjuang sendirian, itu lebih istimewa. Maka masing-masing punya keutamaan. Aisyah memiliki keutamaan yang nggak dimiliki oleh Khadijah, dan Khadijah memiliki keutamaan yang nggak dimiliki oleh Aisyah. Masing-masing punya kelebihan. Waliannaha nasyarat al-ilma wa uddat minan nafar al-mukthirina fi riwayatil athar. Karena sesungguhnya Aisyah memiliki banyak keutamaan berupa menyebarkan ilmu dan terhitung dari para sahabat yang mereka itu mukthirin, disebut sebagai mukthir ketika punya riwayat hadis lebih dari 1000. Itu disebut sebagai mukthirin. Orang yang banyak meriwayatkan hadis fi riwayat al-athar, dalam riwayat athar, yaitu sahabat yang memiliki riwayat hadis lebih dari 1000, itu disebut sebagai mukthirin. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, sab'un minas sahbi fauqal alfi qad naqalu. Ada 7 dari sahabat yang telah menukilkan lebih dari 1000 hadis. Minal hadithi, lebih dari 1000 hadis. Anil mukhtari khairi mudor, dari Nabi SAW al-mukhtar yang terpilih, khairi mudor, sebaik-baik dari Bani Mudor. Abu Hurairah, yang pertama adalah Abu Hurairah, yang paling banyak, total ada 4000-an. Yang kedua Sa'dun, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'dun di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri, karena beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'dun di sini adalah Sa'ad Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Jabirun, Anasun, Jabir, Anas, Siddiqatun, Aisyah, wa Ibnu Abbasin, kadza Ibnu Umar. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Abu Hurairah, Abu Sa'id, Jabir, Anas, Aisyah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. 7. Wa nadhamaha Suyuti binat min akhar, dan masalah ini karena ini dibahas dalam ilmu mustalah, mungkin dihafal siapa 7 sahabat yang mukthir dalam hadis ini tadi. Dinadham oleh Imam As-Suyuti dalam puisi yang lain, maka beliau mengatakan al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas, Habr adalah Ibnu Abbas, Habrul Ummah adalah Ibnu Abbas, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan Jabir, dan istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini keutamaan Aisyah. Wa qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rakam hadis 3000 wa 883. Haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Ziyad ibn Rabi qala haddatsana Khalid ibn Salam al-Makhzumi an Abi Burdah an Abi Musa annahu qala ma ashkala alaina ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qattu fas'alna Aisyata illa wajadna indaha minhu ilman. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ma ashkala alaina, tidaklah membingungkan atas kami, yaitu para sahabat, ashabah sebagai maf'ul bih dari fi'il mahdhuf, ashabar Rasulillah, yakni ashabar Rasulillah, yaitu yang kami maksud, yang kumaksud adalah para sahabat. Tidak ada yang menjadi iskal, tidak ada membingungkan kami para sahabat sebuah hadis satupun kemudian kita tanya Aisyah, melainkan kita akan mendapatkan di sisinya
tentang hadis tersebut sebuah ilmu. Minhu ay ma, kembali ke ma. Tidak ada satu hadis pun yang bingungkan kami. Kemudian kami tanya kepada Aisyah, kecuali pasti dapat jawabannya. Pasti ada ilmunya. Pasti ada, beliau pasti punya pengetahuan tentang masalah tersebut. Ini menunjukkan betapa fikihnya Aisyah, betapa pandainya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wal atharu hasanun min ajli Syekh Tirmidzi, dan athar ini derajatnya adalah hasan, enggak sahih. Karena apa? Karena min ajli Syekh Tirmidzi, disebabkan gurunya Tirmidzi yaitu Humaid bin Mas'adah. Sesungguhnya fa innahu shadukun, dia kedudukannya shaduk sehingga hadisnya hasan. Kalau shaduk itu hadisnya hasan. Wa kadzalika Khalid, demikian juga Khalid Ibnu Salamah Al-Makhzumi shadukun, dia juga shadukun sehingga hadisnya pun hasan. Rumiya bil irja, dia dituduh digadang-gadang dengan madhab Murji'ah, wa bin nasbi, dan juga dengan madhab Nasibi, yaitu lawan dari Rafidhah adalah Nasibi. Rafidhah adalah Syiah pemuja Ahlul Bait, kalau Nasibah adalah yang memusuhi Ali, memusuhi Ahlul Bait. Jadi ada lawannya. Rafidhah lawannya adalah Nasibah. Wa bin nasbi di sini bukan kok mansub, ilmu nahwu bukan. Tapi nasbi di sini adalah firqah nasibah atau nawasib. Diambil dari kata-kata nasoba karena mereka mengangkat permusuhan terhadap Ali. Nasobal ida, mengangkat permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Lawannya Rafidhah. Kalau Rafidhah mengagung-agungkan dan memuja-muja Ahlul Bait sehingga hulu, kalau nasibah malah memusuhi Ahlul Bait. Amma Ziyad bin Rabi' fa huwa thiqah. Adapun Ziyad bin Rabi' maka thiqah. Ini ikhwan tentang keutamaan Khadijah beserta keutamaan Aisyah. Aisyah saja yang segini besarnya keutamaannya, kalau seandainya Khadijah itu lebih mulia dari beliau, berarti sudah jelas sangat mulia sekali. Jadi jangan dikatakan Ummu Abdillah kok ngelantur akhirnya bahas keutamaannya Aisyah. Enggak. Sesuatu itu akan menjadi utama kalau dibandingkan dengan sesuatu yang utama dan dia lebih utama. Semakin disebutkan bandingannya. Disebutkan bandingannya Khadijah itu adalah Aisyah, dan Aisyah itu keutamaannya segitu besar sebagai mukthirun, salah satu dari mukthirina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah figur-figur dari wanita-wanita hebat yang lain, supaya tadi kita tidak salah figur. Makanya saya bilang anak-anak kita itu sebenarnya mereka itu kurang diarahkan atau salah figur, sehingga anak-anak laki-laki meniru figur para laki-laki fusak. Anak-anak wanita juga seperti itu. Ini pengaruhnya medsos, pengaruhnya HP itu. Makanya sampai ada wanita, banyak wanita itu miso-miso, ini tidak layak. Ini pengaruh HP. Makanya tinggalkan. Karena film-film atau semua ucapan-ucapan di medsos sekarang isinya adalah makian. Nah, kalau anak-anak kita, wanita-wanita kita, mereka melihat itu, maka akan terbawa. Maka gantilah figurmu, rubahlah arah contohmu kepada para wanita yang baik, wanita yang hebat, para sahabat, para salafun saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semua. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'
wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.